Record in progress, oke. Jadi buat teman-teman 85 orang yang dengerin curhatan saya, bukan curhat sih, ceramahan saya tadi, ya bersyukurlah kalian dapatkan sesuatu ya. Oke, saya akan buka chatnya sebentar untuk lihat respon teman-teman. Silakan teman-teman kalau mau merespon. Dari apa yang saya sampaikan tadi, silakan respon kalau mau. Saya akan buka sekitar 1-2 menit lah ya, sampai 20-20. Saya mau melihat respon teman-teman. Apakah teman-teman mengerti yang saya sampaikan dari tadi? Oke teman-teman, chatnya sudah saya matikan ya, saya akan baca di atas. Terima kasih, oke mantap. Bang Hafiz Rahmat, kalau hold sebaiknya berapa pips? Nah, tidak ada satu orang pun yang bisa bilang sebaiknya berapa pips holdnya. Oke, semua itu tergantung sama area dari setup atau trading plan teman-teman semua. Oke, kayak yang saya sharingkan, kalau di sinyal VIP ini, saya selalu membuat SL itu sekitar 50 pips. Oke, itu adalah rule saya. Nah, teman-teman kalau punya trading plan sendiri, rule sendiri, teman-teman harusnya bergantung pada itu. Jadi, teman-teman sebaiknya jangan tanya sama orang berapa pips sebaiknya. Oke. Karena tidak ada yang benar, kembali lagi, semuanya probabilitas. Semuanya tergantung sama trading plan yang Mas Hafiz punya. Oke. Itu. Jadi sebaiknya sih kalau teman-teman belum punya trading plan, masih bingung metode, ya belajar di sini. Ini tempat yang tepat. Karena Mami akan sharing satu metode dasar lagi buat teman-teman bisa pahami. Dan ya ini seharusnya sih mudah dipahami sih. Oke, setelah ini ya. Dari gambarnya. Sebaiknya, oke dari MHS, sehari sebaiknya open berapa kali, Kak? Tidak ada sebaiknya open berapa kali. Oke, semuanya kembali kepada trading plan kita masing-masing. Kalau trading plan kita adalah follow trend, dan tren hari itu adalah sideways tidak jelas, maka sebaiknya teman-teman tidak OP sama sekali. Tidak open posisi sama sekali. Tidak open posisi sama sekali bukan berarti teman-teman tidak kerja. Tapi itulah pekerjaan kita sebagai seorang trader, yaitu menunggu. Oke. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini bisa kasih teman-teman, oh sebaiknya open posisi 5 kali. Nggak ada. Semuanya kembali ke trading plan masing-masing. Kalau misalnya trading plan-nya Anda, yang MHS ini, trading plan Anda adalah, saya mau OP, double bottom, double top. Nah, setiap ada double bottom, open posisi. Setiap ada double top, open posisi. Mau itu muncul 10 kali pun hari itu, ya kalau memang trading plan seperti itu, ya silahkan dilanjutkan. Digaskan aja. Diambil semuanya. Kan gitu. Nanti tinggal lihat win rate-nya berapa persen. Kalau udah 10-10 itu semuanya loss, nah berarti butuh evaluasi. Oke, apakah, aduh, 10-10-nya loss nih. Nah, apakah mungkin teman-teman perlu evaluasi, tambahkan 1 atau 2 parameter misalnya, atau money manajemennya diatur kembali. Jadi waktu teman-teman loss 10 kali berturut-turut, akunnya masih selamat. Misalkan teman-teman hanya risikokan 1% per transaksi, jadi loss 10% hari itu. Nah, besok mungkin dapat 10 lagi, tapi 10-10-nya profit. Dapat R 1/2.
teman-teman dapat 20% besoknya. Kan bisa aja. Oke, semua kembali kepada trading plan. Oke. Saya mohon maaf sudah saya profit code, tidak ada salah dengan sharing profit. It's okay untuk memberikan motivasi kepada teman-teman. Oke, saya tidak menyalahkan orang yang sharing profit ya. Itu bukan tujuan saya. Tujuan saya adalah saya mau bilang bahwa supaya teman-teman semua tidak perlu kita untuk merasa iri kepada orang lain karena masing-masing punya rezeki masing-masing dan juga kita punya trading plan kita masing-masing. Kalau orang lain sudah profit berarti mungkin mereka sudah belajar lebih baik, mereka sudah punya trading plan, mereka sudah manajemen yang baik. Nah, giliran kita, kapan kita mau profit? Yaitu ya mari kita belajar lebih baik, kita backtesting, kita jaga manajemen kan gitu. Atau bisa jadi mungkin orang itu hari itu lagi hoki. Ya bisa jadi. Kalau dia nggak ada trading plan ya udah ya hoki aja. It's okay. Kita nggak perlu iri melihat profit teman-teman ya. Memang ilmu manajemen dalam trading sangat penting ya, betul. Nah, Mas Raden ini bagus nih. Walaupun ada yang beta posisi, saya tetap percaya dengan trading plan saya dan hasil observasi dan analisa saya sendiri. Karena di mana-mana saya juga mengatur error saya juga, betul. Ini adalah mental yang sangat 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 benar, Mas Raden ya. Ini adalah mental yang sangat benar. Inilah mental trader sesungguhnya. Jadi kita tidak peduli apa kata orang. Saya hanya peduli dengan trading plan saya. Kalau sudah punya mental seperti ini, teman-teman sell, misalkan saya nge-buy pun, teman-teman nggak akan peduli sama saya. Masa bodoh. Peduli amat. Bayangkan teman-teman. Kalau teman-teman sudah punya mental seperti ini, harusnya teman-teman sudah bisa seperti itu. Meskipun saya misalnya saya bilang, saya buy nih, posisi sinyal buy. Tapi teman-teman melalui observasi, trading plan, dan rule teman-teman bilang sell. Ya udah teman-teman harus sell. Masa bodoh dengan saya. Peduli amat. Kan gitu. Harusnya seperti itu. Itu yang benar. Oke teman-teman. Itu ya, itu mantap kali Mas Raden. Itu dipertahankan mental seperti itu ya. Itu adalah mental yang benar. Masa bodoh apa kata orang. Tidak peduli. Oji, bagaimana cara agar mental bisa tenang saat mapping tidak sesuai atau lama profitnya? Ya udah, cari hobi. Karena trader itu pekerjaannya ada menunggu, silakan cari hobi yang lain. Mancing kayak, main game kayak, atau ngelukis, atau ngapain jalan-jalan, olahraga, nge-gym. Ya supaya nggak kepikiran. Kan kita udah mapping tuh, ya udah pekerjaan kita sebagai seorang trader selesai. Sekarang tinggal menunggu. Menunggu itu justru yang berat, ya kan? Kadang-kadang bosan, mau intervensi lah, geser SL aduh udah biru nih, mantap nih, close nah ya gitu. Itu yang salah. Oke. Kalau dari banyak loss juga bisa belajar. Kalau loss terus, mungkin trading bukan jalan ninjaku. Ya, itu terserah teman-teman ya. Tapi saya percaya sih selama kita mencoba dan belajar dengan cara yang benar. Ya teman-teman ya. Saya garis bawahi, belajar itu bukan hanya sekedar belajar, tapi harus belajar dengan cara yang benar. Oke? Kalau kita belajar dengan cara yang benar dan kita tidak menyerah, ya one day kita pasti akan mendapatkan apa yang kita mau. Gak apa-apa. Jatuh 7 kali, bangun 8 kali kan. Practice makes perfect. Yang itu kata orang. Practice makes perfect. Hmm, berlatih menjadikan sempurna. Nah, menurut saya coach itu kurang tepat. Harusnya coachnya adalah perfect practice makes perfect. Jadi, latihan yang sempurna menjadikan sempurna. Jadi, teman-teman jangan sekedar belajar, tapi belajar dengan benar. Itu ya. Bang, mau tanya sebaiknya open posisi sebelum news atau sesudah news? Sebaiknya kalau pemula jangan trading pada saat news. Kapan tepat untuk mapping? Kapanpun. Tapi lebih baik sih pagi hari, karena pagi hari biasanya sih market lagi tidak banyak bergerak ya. Jadi situlah kita bisa tenang untuk mapping. Coba mapping sekarang kan, market itu goyang-goyang kan. Jadi kita juga sebagai seorang trader goyang-goyang juga. Oke, kita masuk ke materi teman-teman. Sudah cukup saya berceloteh. Kita masuk ke materi malam hari ini. Saya akan mengulang sedikit materi malam hari ini mengenai supply dan demand. Oke.
Supply dan demand. Sebentar, saya N ya. Sebentar, bear with me. Oke, kita mulai supply dan demand malam ini ya. Supply dan demand di Forex. Kenapa saya kembali ke sini teman-teman? Karena supply dan demand itu adalah hal yang paling dasar dalam menggerakkan harga, apapun itu. Mau itu adalah harga Forex, harga emas, harga oil, harga rumah, harga beras, harga jagung, harga pakan ternak, harga ayam goreng, harga telur. Permintaan dan penawaran adalah hal yang menggerakkan harga. Oke, ketika harganya, ketika permintaannya turun, maka harga akan ikut turun. Ketika banyak permintaan, maka harga akan ikut naik. Gitu. Jadi, apa yang menggerakkan harga? Supply dan demand, permintaan dan penawaran di pasar. Market forex itu sama seperti market-market pada umumnya, market-market di pasar. Harga telur, harga ikan. Ya, kalau misalnya lagi banyak yang nyari ikan, kayak sekarang nih udah deket-deket Imlek, ya harga akan naik gitu. Atau dekat-dekat Lebaran, harga-harga ini akan naik. Karena banyak yang cari, banyak permintaan. Jadi harga naik gitu. Oke, kita coba. Nah, tapi dalam forex itu ada namanya formasi supply dan demand. Oke, ada formasi supply dan demand. Jadi di candlestick itu ada formasinya. Kemudian kita akan belajar itu yang pertama, formasinya. Kemudian nomor dua, kita akan belajar berapa banyak candle base. Nah, candle base itu apa? Candle base itu kita pelajari, itu adalah candle yang ada di formasi tersebut. Oke. Kemudian nomor tiga, kita akan belajar saran untuk menambah probabilitas. Oke, ini nanti ya. Pertama formasi. Ini yang paling dasar dan paling penting dalam supply dan demand. Oke. Ini yang paling dasar dan paling penting ya. Jadi formasi itu terbagi dalam 4 formasi yang masing-masing dua. Oke. Jadi formasi supply ada dua, formasi demand ada dua. Apa itu formasi supply? Formasi supply itu adalah formasi yang menurunkan harga. Sedangkan demand itu untuk harga naik, untuk kita posisi buy ya. Buy. Oke, formasi supply itu pertama ada drop base drop. Apa itu drop base drop? Drop base drop itu adalah seperti ini modelnya. Jadi, ini adalah formasi candle drop base drop, teman-teman. Oke, apa itu formasi candle drop base drop? Formasi candle drop base drop itu seperti ini. Terdiri dari leg in, leg out. Dan ada candle base di tengah-tengahnya. Oke. Kenapa disebut drop base drop? Karena dia drop, leg in drop, kemudian nge-base, kemudian drop, leg out. Oke. Itu adalah formasi drop base drop. Nah, formasi drop base drop ini kita akan menandai areanya di base-nya. Ini adalah area untuk kita nge-sell. Jadi ketika kita menemukan formasi seperti ini, drop, base, drop, maka kita akan sell ketika harga kembali ke sini dan sell. Gitu. Itu ya. Jadi teman-teman lihat dulu nih, nggak apa-apa. Drop, base, drop. Kenapa ini disebut sebagai formasi supply? Karena dia menunjukkan banyak orang yang mau menjual. Kenapa? Karena ceritanya seperti ini teman-teman. Ini ada orang menjual nih. Kan harga turun berarti banyak orang jual kan? Betul? Banyak orang jual. Tiba-tiba dia berhenti di sini. Orang-orang tiba-tiba tidak menjual lagi. Terjadi namanya pertarungan antara buyer dan seller. Kan harga tidak bergerak kemana-mana. Oke, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Kemudian tiba-tiba harga drop dengan sangat cepat. Artinya apa? Buyer kalah di sini. Seller menguasai. Artinya apa? Artinya banyak seller di sini. Banyak orang yang mau menjual di area ini.
banyak orang yang mau jual. Nah, kenapa kita nge-sell pas di sini? Karena kita percaya banyak orang yang menjual ini, ketika harga kembali ke sini, maka orang akan menjual lagi. Gitu. Itu adalah logika berpikirnya. Oke, itulah logika berpikir di balik drop base drop. Oke, next lanjut ke area supply yang kedua. Sama ya, yang sell juga. Ini sama juga. Jadi ini adalah leg in-nya, rally. Rally yang ke atas kan rally. Rally, base, drop. Tuh, kita tandai dia di base-nya. Ini gimana ceritanya? Sama. Banyak orang yang beli. Tiba-tiba harga nggak kemana-mana. Pertarungan antara seller dan buyer. Cak cuk di sini buyer beli harga naik turun. Tiba-tiba harga turun dengan sangat cepat sampai ke bawah sini. Apa artinya? Artinya berarti buyer kalah. Seller menguasai pasar sehingga harga bisa turun dengan cepat. Sehingga meninggalkan jumlah orang yang mau sell lagi di sini karena sellernya banyak. Jadi ketika harga naik lagi di sini, kita sell ikuti orang-orang yang mau sell di sini gitu. Itu logikanya ya. Jadi formasinya supply ada drop, base drop, kemudian rally, base drop. Gitu. Next, kita ke formasi ketiga. Formasi ketiga adalah demand. Oke, yaitu adalah rally, base, rally. Gitu. Oke. Nah, rally base rally ini, kita lihat formasi seperti apa. Seperti ini. Sama kan? Rally, base, rally. Nah, apa cerita di balik formasi ini? Sama ceritanya. Rally, base, rally. Ada orang yang nge-buy. Kemudian harga berhenti tiba-tiba di sini. Terjadi pertarungan antara buyer dan seller. Cak cuk harganya naik turun naik turun naik turun naik turun nggak kemana-mana, nggak kemana-mana, tiba-tiba naik ya. Apa artinya? Artinya adalah berarti buyer menang, banyak orang yang mau beli sehingga harga naik. Nah, ketika harga naik dengan sangat cepat inilah kita mau lihat di mana asalnya harga itu naik. Nah, asalnya dari sini. Kita percaya karena harga sudah naik dengan sangat cepat, kita percaya bahwa di sini banyak orang yang mengebuy di sini. Banyak orang tersisa mengebuy. Jadi ketika harga turun, kita akan buy di sini dan naik. Sama halnya dengan formasi yang keempat, drop base rally. Drop base rally. Sama. Oke. Ceritanya sama, drop base rally. Harga naik, turun, naik gitu. Nah, kemudian apa itu dari tadi saya bilang candle leg in, candle base, candle leg out. Nah, ini dia ceritanya. Ada dua rule yang teman-teman harus lihat untuk menentukan candle. Yang pertama candle leg in dan candle leg out. Candle leg in dan candle leg out adalah body lebih besar 50% dari total panjang candle. Misalkan contoh ini. Candle ini badinya adalah, ini kan total seluruh candle kan, ini sampai sini. Nah, lihat badinya lebih dari 50% atau enggak? Ini sudah lebih nampak jelas ya, lebih dari 50%. Berarti ini disebut sebagai candle leg in dan juga candle leg out. Nih. Jadi kalau dia masuk dia leg in, kalau dia keluar dia leg out namanya. Kaki masuk, kaki keluar. Itu kan. Oke. Jadi buat teman-teman buat candle leg in leg outnya sama. Kita perlu perhatikan dan seperti ini. Ini kan total keseluruhan candle. Oke, teman-teman lihat kemudian body candlenya lebih besar 50% nggak ada total panjang candle ini. Badinya kan ini. Kan dia lebih nampak dengan jelas kan. Berarti dia adalah sebuah candle leg in atau leg out gitu. Nah, untuk candle base sendiri adalah body candle lebih kecil 50% dari total panjang candle. Berarti kebalikannya dari candle ini.
badinya kan lebih kecil 50% kan, cuma segini badinya. Dan total candle segini. Berarti ini disebut candle base. Ini juga sama. Oke, teman-teman harus perhatikan ya. Bukan asal kecil atau besar candle. Kalau candle kecil sekecil gini pun, tapi kalau badinya penuh gini, ini disebut sebagai candle leg in leg out, bukan candle base, meskipun dia kecil. Jadi kita lihat itu bukan ukuran candlenya teman-teman, tapi body perbandingan rasio antara body dan juga keseluruhan candle. Jadi teman-teman jangan tertipu ya. Bukan besar kecilnya candle, tapi rasio body candle dibandingkan dengan total keseluruhan candle. Oke, itu formasinya teman-teman. Oke ya, jadi ini juga kurang lebih 50% lebih besar. Ini juga sama ya, ini layoutnya, ini layoutnya, ini base-nya. Nah, areanya digambar dari base-nya teman-teman. Ini areanya berarti. Ini areanya. Candle keseluruhan base-nya ya. Ini base-nya. Ini base-nya. Ini areanya. Jadi ketika sih, gitu. Oke. Nanti kalau teman-teman kurang paham bisa nonton rekamannya lagi ya. Ini kan saya share rekamannya. Kita lanjut. Itu adalah hal yang paling dasar buat teman-teman bisa pahami. Formasi. Ada 4 drop base drop, rally base drop, rally base rally, drop base rally. Tapi candle formasi yang paling saya suka ya dua ini. Oke. Ini adalah formasi yang sering bekerja. Next. Nah, ini. Ini contoh sedikit ya. Jadi ini adalah base-nya. Drop, base, drop. Oke. Ini juga adalah drop, base, drop. Jadi ini kalau teman-teman lihat ini ada drop, base, drop, base, drop, base, drop. Betul ya? Drop, base, drop, base, drop, base, drop. Ada 1, 2, 3 ya. Pertanyaannya, kalau 3 seperti ini, mana yang kita ambil? Berjejer nih. 1, 2, 3. Mana yang kita ambil? Ini ya jawabannya langsung ya. Jadi areanya ya. 1, 2, 3. Tuh kan? Nah, kalau ada berjejer seperti itu, sebaiknya teman-teman ambil yang paling atas, yang paling jauh dari harga. Dengan 1, 2, 3. Ambillah yang paling jauh. Ini. Kalian lihat. Nah, ini kan harga, ini candle pertama kan. Bias pertama lihat harga masuk, merespon sedikit sini ya, turun, kemudian naik lagi. Harga masuk ke candle yang ini, bisa ini, tidak memberikan respon apa-apa. Harga masuk ke area yang ketiga, langsung turun lumayan jauh. Dia bahkan memberi low-nya, maka dia sudah termasuk downtrend. Gitu. Jadi sebaiknya ambil yang paling jauh. Ini kita belum gabungkan ini dengan odds enhancer yang lain ya. Odds enhancer itu artinya adalah penambah probabilitas. Kalau di area ini, teman-teman lihat, kita punya odds enhancer-nya yaitu ini satu, harga paling jauh. Kemudian di sebelahnya kita lihat ada apa? Ada support become resistance. Sehingga ini menjadi penambah probabilitas. Ingat teman-teman di awal tadi saya bilang kan, tugas seorang trader adalah menjaga probabilitasnya tetap tinggi. Kalau bisa lebih dari 50-50. 60-40 udah oke. Dengan cara apa kita belajar untuk meningkatkan probabilitas? Yaitu menumpuk probabilitas. Gitu. Jadi kan banyak tuh orang yang pakai strategi support become resistance. Betul? Jadi dia akan nge di area sini. Ditambah, ada orang yang belajar supaya seperti kita, dia akan nge di sini. Nah,
Dua kelompok orang ini akan nge-sell di sini. Teman-teman paham yang saya mau sampaikan ya? Dua kelompok orang. Oh, kelompok pertama adalah orang yang nge-sell atau bertrading dengan support become resistance. Maka mereka akan nge-sell di sini. Kelompok orang kedua adalah orang yang menggunakan supply and demand. Maka mereka akan nge-sell di sini. Ada dua kelompok orang yang akan nge-sell di area yang sama. Maka kemungkinan dia akan turun jauh lebih besar. Kenapa? Karena banyak orang yang melakukan hal yang sama dibanding dengan teman-teman nge-sell di sini misalnya. Kalau nge-sell di sini hanya orang yang melakukan supply demand yang nge-sell di sini. Orang yang trading support become resistance nggak nge-sell karena di bawah di sampingnya nggak ada support become resistance. Jadi hanya ada satu kelompok orang yang melakukan selling di sini. Itulah kenapa dia cuma respon sedikit kemudian naik. Gitu. Teman-teman tangkap ya maksud saya ya. Jadi kita berusaha untuk menumpuk probabilitas sehingga kemungkinan kita itu tidak 50-50 lagi tadi, tapi menjadi 60 30 40 atau bahkan 70 30. Itu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, kita belajar kedua setelah kita belajar tentang formasi, drop base drop, rally, drop base rally, drop base rally, itu adalah berapa banyak candle base yang sebaiknya ada. Oke. Okay. Base terbaik itu terdiri dari 1 sampai 3 candle. Jadi misalkan ada candle leg in, ini ada base 1, 2, 3, leg out. Nah, base ini terbaik nih. Bagus. Tapi kalau ada seperti ini, kayak leg in, base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baru turun. Nah, ini sudah tidak bagus lagi. Kenapa? Karena biasanya kalau semakin semakin cepat harga turun, maka semakin banyak orang yang nggak kebagian. Karena orang nggak kebagian, sehingga pada saat harga kembali, dia akan nge-sell lagi di sini. Karena dia nggak kebagian di drop yang pertama. Di drop yang ini, banyak orang yang nggak kebagian. Kenapa? Karena cepat kali turunnya. Tapi kalau misalkan candle biasanya sudah banyak, berarti udah banyak orang yang masuk. Nah, turun, udah banyak orang yang kebagian. Jadi di sini sudah tidak sesignifikan itu lagi sellingnya. Gitu. Oke, kita lihat lagi. Base baik 1 sampai 3, base kurang baik di atas 3. Ini 1, 2, 3. Ini adalah base-nya. Rally base 1, 2, 3, ini base semua ya. Meskipun rally ini panjang, tapi dia bukan leg in atau leg out, tapi dia adalah base. Karena perbandingan, lihat sekali lagi, body candle-nya sangat kecil dibandingkan dengan candle keseluruhan. Oke. Itu, kemudian next. Nah, ini juga leg in, base, leg out. Rally base drop ya. Ini dia. Ini juga oke gitu. Nah, bandingkan dengan ini. Leg in, kemudian base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jauh banyak ya. Gini. Ini sudah kurang bagus. Oke. Teman-teman udah belajar formasi, udah belajar mengenai jumlah candle. Sekarang adalah syarat untuk meningkatkan probabilitas lebih banyak lagi. Tadi kita sudah sempat belajar ya, syarat untuk meningkatkan probabilitas satu, ya kalau ada support become resistance atau resistance become support. Oke. Nah, ada lagi eh, yang meningkatkan probabilitas. Misalkan dia break previous high, ini kan atau low ya. Ini low, dia ngebreak. Nah, dia meningkatkan probabilitasnya. Meskipun teman-teman lihat ini banyak candlenya ya, candlenya kecil kan. Nah, kalau kita tidak bisa mendapatkan probabilitas kita dari jumlah candle, kita bisa mendapatkannya dari break previous low atau high. Misalkan ini kan, dia sudah break previous low. Ini, dia break. Nah, jumlah candlenya kan ini kan jelek tuh. Ini kan jelek kan. Ada berapa ke base-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Nah, kenapa dia bisa bekerja? Karena dia punya odds enhancer atau peningkatkan probabilitas yang lain, yaitu dia break dengan low-nya.
Nah, teman-teman lihat, apakah ini teman-teman lihat area ini, rally, base, rally. Lihat ya, dia punya rally, base, rally. Candle base-nya ada berapa? Satu, dua. Kemudian kita lihat out enhancer-nya. Dia punya resistance become support di sini. Ketika harga masuk, merespon sedikit, kemudian harga break. Apakah artinya strategi ini gagal? Lihat nih, ini udah clear kali kan areanya, tapi dia malah cuma bentar terus SL. Apakah artinya strategi ini gagal? Tidak juga teman-teman. Nah, ini artinya memang strategi ini sedang SL. Ya udah, nggak ada yang salah dengan itu. Kan semuanya probabilitas. Mau teman-teman probabilitasnya 60-40 pun ada kemungkinan 4 kali salah kan? Ataupun teman-teman bisa setinggi 70-30. Tetap ada kemungkinan 3 kali salah dari 10 kali transaksi. Gitu. Jadi semuanya kembali ke probabilitas. Oke. Sorry. Kita lanjut sedikit. Nah, ini juga. Ini ya, area yang bagus. Bekerja kan? Lihat nih, samping ini ada resistance become support. Bekerja dengan baik. Tadi nggak bekerja kan? Sekarang bekerja. Gitu. Jadi semuanya probabilitas. Oke. Ini juga area yang bagus. Lihat nih, bagus. Rally base rally. Bekerja sedikit kemudian gagal. Nah, kita lihat sebelahnya. Ini ternyata ada seperti ini. Dia break previous low. Sehingga area ini menjadi area yang bagus. Oke. Jadi untuk meningkatkan probabilitas, teman-teman butuh untuk melihat tren. Nah, kalau area ini oke bagus. Tapi dia sudah counter trend. Kenapa? Karena dia sudah seperti ini di sini. Gitu. Kalau misalkan tadi dia seperti ini, langsung ke sini. Nah, ini bagus sekali. Jadi kayak gini, gini, gini. Nah, bagus sekali. Gitu, teman-teman. Oke. Saya rasa itu aja untuk public hari ini. Besok di VIP kita akan bahas mengenai open price lagi. Jadi strategi yang saya gunakan untuk sharing sinyal di VIP itu adalah dinamakan strategi open price, teman-teman. Mostly ya, tidak selalu, tapi sebagian besar open price. Nah, saya besok akan sharing mengenai strategi open price lagi. Buat teman-teman yang masih mau belajar dan belum pernah belajar, silakan besok hadir jam 8 malam. Buat teman-teman yang mau join ke strategi open price besok, silakan PM ke Rian Rich FX. Silakan di prefer message saya, dan saya akan respon dengan baik. Oke, teman-teman. Untuk terakhir kalinya saya akan aktifkan chatnya. Nah, saya mau teman-teman untuk memberikan respon untuk pelajaran malam hari ini. Silakan teman-teman. Time frame semua time frame ya. Jadi strategi tadi berlaku di semua time frame. Di semua time frame bisa dipakai. Tidak ada terikat kepada time frame. Paling aman, lebih besar lebih aman. Time frame selalu ya. Lebih besar lebih baik. H1, M15, H4, it's okay. HD1 bisa juga. Oke, teman-teman. Saya harap itu bisa memberikan teman-teman ilmu. Jangan lupa bisa teman-teman, saya akan sharing open price. Jadi silakan di PM saya. Kalau buat yang belum VIP, silakan. Jadi besok kita akan belajar open price ya. Karena saya sharing strategi yang saya akan berikan di uh, sinyal adalah strategi open price. Gitu teman-teman. Oke teman-teman. Terima kasih untuk responnya. Saya menghargai setiap respon teman-teman. Saya berharap
ilmu yang sudah saya berikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Thank you teman-teman. Mantap, sangat puas. Oke, besok jangan lupa kita akan sharing mengenai open price. Buat teman-teman yang belum join VIP silakan karena besok kita akan gas open price. Oke, buat psikologi kita akan gas lain hal. Mungkin minggu depan kita akan gas psikologi ya. Thank you teman-teman. Selamat malam. Saya akhiri ya.